Kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu. Mengangkat puji-pujian kami ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan dia setiap yang datang hari ini, biarlah setiap umat-umat-Mu berkenan di hadapan-Mu. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, beban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat live streaming dimanapun mereka berada. Juga diberkati Tuhan dalam segala hal. Ada sukacita, ada kelepasan dan kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau diberkati. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari menjelang siang ini. Dan kami buka hati kami dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan, iman anak Tuhan dilihat dari pertumbuhannya. Bagaimana kita melihat iman kita dilihat dari pertumbuhannya? Kita sudah menjadi anak Tuhan dan terus menjadi anak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita jumpa Tuhan. Masih ada iman di bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ada yang disebut pertumbuhan iman yang kecil dan ada yang disebut pertumbuhan iman yang besar. Kita buka firman Tuhan, Matius 8 ayat 10 dan 26. Demikian firman Tuhan. Matius 8 ayat 10 dan 26. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 26. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Perhatikan ini. Iman yang kecil, di mana iman yang tidak bertumbuh. Iman yang selalu dibatasi. Dia membatasi imannya dengan pikiran dan logikanya. Ada banyak orang jadi anak Tuhan. Yes, jadi anak Tuhan. Tapi dalam pertumbuhan hidupnya, logika dan pikirannya yang dominan. Maka dia tidak bisa mengalami iman yang besar. Imannya selalu begitu-gitu aja. Imannya terhimpit oleh pikiran dan logika. Iman terhimpit oleh kekhawatiran. Terhimpit oleh kekayaan, kenikmatan hidup dalam pertumbuhannya. Sehingga imannya tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku dikasih Tuhan, pikiran dan logika seringkali mengeliminir pekerjaan iman. Logika, ingat, logika, pikiran itu seringkali mengeliminasi iman saudara. Itu yang disebut dengan iman yang kecil. Pikiran dan logika itu menghimpit imannya sehingga tidak bisa bertumbuh dengan subur. Kekhawatiran lebih besar sehingga akal logikanya, kedagingannya bertumbuh dengan subur. Akal dan logika, kedagingan yang terbatas seringkali diintervensi oleh yang jahat. Diintervensi oleh setan, iblis. Akal dan logika yang kecil tadi sudah terhimpit, diintervensi oleh yang jahat. Maka dia tidak bisa bertumbuh. Tidak jarang orang-orang tersebut mengalami stres, mengalami depresi, kekhawatiran, menyebabkan iman kecil ini tidak bisa bertumbuh. Atau sering kali disebut dengan iman yang kontet. Tahu saudara? Iman yang gak bisa bertumbuh. Jadi anak Tuhan.
terus jadi anak Tuhan bertahun-tahun, ada dalam gereja, tapi nggak bisa bertumbuh. Pikiran logikanya ini yang selalu menghimpit iman. Ketika melihat orang didoakan sembuh, aduh nggak mungkin itu kebetulan, itu pikiran logika. Seringkali pikiran logika ini nggak bisa menerima keadaan yang besar dari Tuhan. Akal, logika, kedagingan yang terbatas seringkali diintervensi oleh si jahat itu. Tidak jarang orang-orang tersebut mengalami depresi, stres, mengalami masalah dalam hidupnya, kekayaan dan kenikmatan hidup juga sering menghimpit iman. Karena ketika sudah bergelimang dengan kekayaan, sudah sibuk dan larut dalam kenikmatan hidup, lupa akan Tuhan. Ketika belum diberkati, cari Tuhan benar-benar kusuk. Tapi ketika sudah mulai diberkati, kenikmatan hidup, dia mulai lupa akan Tuhan, lupa mencari Tuhan, lupa baca firman Tuhan, lupa mendengarkan firman. Alasannya sibuk. Maka imannya nggak bisa bertumbuh. Dia lupa dan dia telah lupa bahwa semuanya itu, apa yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan sudah memberkati dia. Dia katakan, aku sudah kaya kok. Aku sudah punya semuanya. Aku tidak perlu iman lagi. Toh semuanya sudah terpenuhi. Sehingga dia lupa bahwa sumbernya dari Tuhan. Saudara ingat, kehidupan itu bukan semata-mata kekayaan dan kenikmatan hidup. Saya ulangi, kehidupan itu bukan semata-mata kekayaan dan kenikmatan hidup. Tapi kita perlu kuasa untuk bisa menikmati kekayaan. Kita perlu kuasa untuk bisa menikmati hidup dengan bijaksana. Saudara, seseorang perlu menjaga iman dan keselamatan agar bisa diberkati di bumi dan diberkati di sorga pada waktunya. Sehingga dia menjadi warga sorga yang seutuhnya. Ini seorang yang dikasih Tuhan Yesus perlu hal-hal yang demikian. Hidup di dunia ini sementara. Hidup di sorga adalah kekal selama-lamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan dengan teliti, sangat penting untuk pertumbuhan iman. Maka di tahun ini, perbanyak waktumu untuk baca firman Tuhan, renungkan dengan teliti, agar imanmu bertumbuh secara luar biasa. Seperti perumpamaan tentang benih yang ditabur, benih yang Tuhan Yesus sampaikan. Coba kita buka Lukas 8 ayat 11 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lukas 8 ayat 11 dan 14. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh dalam semak duri. Ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Ada kebanyakan orang berpikir dan berlogika sehingga iman yang selalu diukurkan dengan hukum alam yang terbatas. Saya ulangi, ada banyak orang dan sebagian orang berpikir dan berlogika sehingga mereka mengukurkan iman mereka dengan hukum alam yang terbatas. Imannya berkata tidak mungkin,
tidak mungkin, tidak bisa, nggak mampu. Ada banyak orang berpikir dengan logika dan mengukurkan iman mereka dengan logika yang mereka miliki. Perhatikan saudara, dengan alasan kita realita saja. Yang nyata-nyata aja, jangan bermimpi. Kalau seorang mengatakan, aku percaya, aku diberkati berlimpah, aku percaya tahun ini Tuhan berkati pekerjaanku, aku percaya anak-anakku diberkati, dia beriman. Yang realita aja. Ada yang mengatakan, jangan bermimpi dong. Yang nyata aja. Tahukah saudara, ingat realita adalah bukan iman. Yang sudah nyata itu bukan iman. Kalau dia sudah nyata, tidak perlu iman lagi. Iman saudara harus berada di atas yang realita. Iman kita harus berada di atas yang nyata, yang kelihatan oleh mata. Itulah iman orang percaya. Contoh, dokter mengatakan penyakitnya tidak mungkin sembuh. Itu realita. Iman harus berada di atas yang realita. Di atas sakit penyakit saudara. Imanmu harus berada di atas apa yang dilihat oleh matamu. Engkau boleh berkata dengan imanmu, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, aku akan sembuh. Itulah iman. Ada di atas realita. Seorang ibu sembuh dari penyakit ginjalnya. Telah menerima tubuh darah Yesus. Minggu lalu. Dia mengalami penyakit ginjal akut seminggu sebelumnya. Kami doakan kasih perjamuan kudus tubuh darah Yesus. Saya katakan ibu sembuh secara ajaib. Sembuh secara mujizat. Dia mengalami ginjal yang bengkak. Tahu nggak saudara, minggu berikutnya dia datang. Pak Pendeta, saya sudah datang ke dokter, diperiksa oleh dokter. Dokter mengatakan, ginjalku sudah kempes. Ginjalku sudah sembuh. Amin. Itu yang dimaksud dengan iman. Jangan melihat apa yang realita, saudara menjadi sedih, menjadi takut dan khawatir. Tapi imanmu bisa berkata, oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus Kristus, aku pasti sehat, pasti diberkati, pasti sembuh. Di tahun ini, apapun yang aku kerjakan, aku pasti berhasil. Dunia berkata, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, bagiku, aku pasti diberkati. Maka terjadi atasmu. Iman yang kecil ini juga bisa terjadi karena imannya selalu terhimpit oleh pengalaman manusiawi yang terbatas. Dari dulu yang namanya penyakit harus ke dokter. Nggak mungkin bisa didoakan, pengalamannya terbatas. Dia nggak ngerti bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Ingat saudara, iman kita harus selalu berada di atas hukum alam. Saya sering katakan iman itu harus berada di atas hukum alam. Dengan iman yang besar apa saudara? Iman yang besar, orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia rajin menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah yang matang dalam ketekunan. Jadi ketika kita dengar firman bukan hanya lewat, tapi simpan di hatimu. Di tanah hatimu yang baik. Yang menghasilkan buah dalam ketekunan saudara dan saya. Kalau saya lihat keadaan hari-hari ini, bukan baik. Keadaan-keadaan ke depan bukan baik. Ada masalah saudara. Tapi dengan baik, dengan imanmu engkau percaya
keadaanmu ke depan, Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang mengadakan pemulihan atas hidupmu, Tuhan yang mengangkat engkau terus naik bukan turun. Miliki iman yang skala yang demikian. Ada ketekunan merenungkan firman Tuhan. Ada ketekunan mengimani firman Tuhan. Ada ketekunan untuk mendengarkan dan menggali tentang Tuhan. Tuhan bekerja dalam zona yang tidak mungkin menurut pandangan manusia. Saya ulangi, Tuhan itu bekerja dalam zona yang tidak mungkin menurut pandangan manusia. Tuhan mengerjakan dari yang tidak nyata menjadi nyata. Dia bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang terbatas menjadi tidak ada yang terbatas. Itulah zona kerjanya Tuhan. Iman yang besar atau iman yang sejati bekerja melampaui hukum alam yang terbatas. Itu baru iman. Dia harus melampaui hukum alam yang terbatas. Iman yang besar adalah iman yang percaya kepada Tuhan seutuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hidupnya dan masa depannya, akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia minta dan doakan, Tuhan pasti melakukannya dan terjadi pada waktunya. Maka hal itu pun pasti terjadi. Ada dua contoh dalam Alkitab. Saya ulangi, ada dua contoh dalam Alkitab. Orang yang punya iman yang besar, walaupun mereka bukan orang Yahudi, tapi Tuhan memuji iman mereka. Pada masa itu orang Yahudi dianggap tinggi dan dianggap suci. Orang di luar Yahudi itu dianggap kotor. Tapi saudara, Alkitab yang memberikan contoh ini. Contoh yang pertama yaitu perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini memiliki iman yang besar. Dan imannya dipuji oleh Tuhan. Karena perwira Kapernaum ini berkata, katakan sepatah kata saja kepada hambamu, maka ia akan sembuh. Katakan sepatah kata saja kepada hambaku. Hambanya itu ada di mana? Di rumah, saudara. Maka ia akan sembuh. Betapa luar biasa. Seorang perwira Kapernaum ini dia sungguh percaya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, ruang dan waktu. Dan dia katakan saja kepada sesuatu untuk hambaku, maka ia akan sembuh. Maka kesembuhan itu benar-benar terjadi, saudara. Seketika itu juga pada hambanya. Coba kita buka firman Tuhan. Periksa Matius 8 ayat 5-10 dan 13. Matius 8 ayat 5 sampai 10 dan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Ini contoh iman
iman yang sangat besar. Seorang perwira ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Tuhan Yesus dengan heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya tentang iman seorang perwira ini. Tuhan Yesus saja heran, saudara. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan Yesus bilang. Saudara, artinya walaupun seorang perwira ini bukan orang Israel, dia bukan orang yang diperhitungkan, dia termasuk orang kafir, dia dianggap kotor oleh orang Yahudi, sehingga mereka juga terheran-heran. Oleh sebagian besar orang Yahudi menganggap dia kotor, orang yang bukan orang diperhitungkan secara manusia menurut pandangan Yahudi. Ternyata dia punya iman yang besar. Dia melebihi orang Yahudi. Dan Tuhan sangat menghargai iman yang besar ini. Tuhan sangat menghargai. Perhatikan hari ini. Kalau saudara miliki iman yang besar, engkau dihargai Tuhan. Engkau dipromosikan Tuhan. Engkau diangkat Tuhan. Statusmu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Tuhan sangat menghargai umat-umatnya. Sepertinya pada saat itu juga dia beriman dengan sungguh-sungguh. Maka imannya ini terbukti. Hambanya sembuh seketika itu juga. Iman bisa mengabaikan ketentuan-ketentuan manusiawi. Iman juga adalah hubungan kita langsung dengan Tuhan Allah kita. Maka Tuhan sangat menghargai dan Tuhan sangat memperhitungkan setiap iman saudara dan saya. Terutama di tahun ini, tahun 2024. Di mana tahun ini adalah tahun anugerah. Yang sejak awal Ibu Gembala katakan, tahun ini adalah tahun anugerah Tuhan. Diperlukan iman yang besar untuk meraih janji Tuhan. Diperlukan iman yang besar untuk membangkitkan, membangunkan hidup saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang luar biasa. Perhatikan, imanmu akan mengangkat statusmu. Menjadikan engkau berharga di mata Allah. Saya ulangi, imanmu akan mengangkat statusmu. Dan menjadikan saudara dan saya sangat berharga di mata Allah. Tanpa iman tidak mungkin engkau berkenan kepadanya. Engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Seorang ibu minta kami doakan anaknya yang sakit hernia. Ketika kami doakan, ibu ini katakan, anak saya sudah bertahun-tahun dibawa ke dokter dan dia nggak sembuh-sembuh. Dia sakit hernia. Dan kami kasih tubuh Yesus dan darah Yesus. Saya katakan, inilah tubuh Yesus dan darah Yesus. Kami kasih minyak urapan. Urapi anakmu. Anakmu akan menjadi sembuh dan pulih. Besar imanmu, ibu. Ibu ini pulang, saudara. Minggu depannya dia datang lagi. Dia katakan, Pak Pendeta, dahsyat. Anak saya benar-benar sembuh dari sakit hernianya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Karena iman ibu ini, maka mujizat terjadi. Saya mau katakan bagimu hari ini, siapapun dirimu yang datang hari ini membawa persoalan, membawa masalahmu, datang kepada Yesus, nyatakan isi hatimu. Tuhan akan menghargai hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau terus naik, bukan turun, dan mengalami berkatnya sepanjang masa. Tuhan sangat memperhitungkan, menghargai. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang hancur, hati yang berserah, dan sungguh yakin kepada Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Contoh yang kedua, perempuan Kanaan yang karena imannya
maka ia dibenarkan oleh Tuhan. Dia juga bukan orang Yahudi. Walaupun kelihatannya tidak memungkinkan, karena seorang perempuan ini bukan orang Yahudi, tapi karena imannya yang besar, iman yang pantang menyerah, maka dia dipuji oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Kita buka Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Ini dahsyat, saudara. Perempuan Kanaan ini ngotot kepada Tuhan Yesus agar putrinya disembuhkan, dilepaskan dari kuasa jahat. Dan dia terus ngotot. Dan yang sangat menyentuh hati adalah kenyataan bahwa kedua contoh tadi adalah orang yang memiliki iman yang besar, justru bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang di luar Yahudi, disebut sebagai orang-orang kafir. Tapi bagaimana mungkin mereka punya iman sebesar ini, saudara? Saudara, kita bukan orang Yahudi secara daging, tapi engkau juga dikatakan engkau orang pilihan Tuhan secara roh. Amin. Kita adalah anak-anak Abraham di dalam Kristus Yesus. Saudara, mereka kedua orang ini dipandang kotor sebagai sebagian besar orang-orang Yahudi. Dan perempuan Kanaan ini menghadapi rintangan. Ada dua rintangan yang dia hadapi, saudara. Pertama, kenyataannya bahwa dia bukan orang Yahudi. Yang kedua, kenyataan bahwa dia dipandang seorang yang tidak bernilai dalam masyarakat Yahudi. Dia tidak ada nilainya di pandangan manusia. Namun demikian, demi cintanya kepada putrinya yang menderita itu, ibu Kanaan ini tidak berputus asa. Dan ibu Kanaan ini ngotot mohon pertolongan Yesus. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Perhatikan ini. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Tuhan, tolonglah aku, bisa dikatakan demikian. Dia menyapa Yesus sebagai Krios. Dia menyapa Yesus sebagai Tuhan, Krios dalam bahasa aslinya. Dan anak Daud. Dan ini sangat kental dengan bernada Yahudi. Tuhan Yesus, anak Daud. Sangat kental bernada Yahudi. Pada waktu Yesus mulanya tidak memberikan jawaban atas permohonannya. Tuhan Yesus seakan-akan tidak memperhatikan permohonannya. Perempuan ini katakan terus bersikukuh sambil menyembah Yesus. Dia mohon agar sekali lagi, agar Tuhan Yesus menolongnya.
Bahkan ketika jawaban Yesus terkesan menyakitkan, perempuan ini penuh dengan iman, dengan cerdas, dengan rendah hati dia mengakui bahwa meskipun ia seorang asing, dia berada di luar perjanjian Yahweh orang Yahudi. Dia bukan bangsa Yahudi. Tapi kata perempuan ini, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan cerdas, wanita ini mengatakan, anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Yesus pun memuji iman perempuan Kanaan ini. Lulus dalam imannya. Tuhan Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Alkitab katakan. Perlu ketekunan. Perlu panjang sabar. Amin. Perlu kesetiaan dalam berdoa. Kesetiaan dalam beriman. Mungkin ketika engkau berdoa, kayaknya nggak dijawab. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Sampai doamu benar-benar dijawab oleh Tuhan. Tuhan memuji imanmu karena ketaatan dan kesetiaanmu seperti seorang ibu ini. Ada dua aspek yang menentukan dalam iman besar ibu ini atau perempuan Kanaan ini. Yang pertama, kenyataan bahwa dia adalah seorang yang sungguh rendah hati. Dia tidak berontak. Walau Tuhan katakan tidak mungkin anjing bisa makan bersama-sama. Tapi dia nggak berontak. Dia dengan rendah hati. Dia seorang yang sungguh rendah hati. Dia adalah seorang yang rendah hati. Dia mau tetap berada dan memohon kepada Tuhan Yesus. Aspek yang kedua, dia adalah seorang pribadi yang memiliki ketekunan. Perlu rendah hati dalam hal berdoa. Jangan sombong. Ada banyak orang berdoa dengan sombong, tapi harus rendah hati. Wanita ini juga memiliki aspek ketekunan yang luar biasa. Dia mendatangi Yesus. Dia minta dikasihani. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus sambil menyembah Yesus. Hal demikian bukanlah sikap umum orang-orang non-Yahudi terhadap seorang Yahudi. Tapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia seorang bukan Yahudi. Orang non-Yahudi nggak mungkin datang menyembah Yesus. Secara hukum nggak mungkin. Tapi dia lakukan, dia datang menyembah Yesus dengan rendah hati. Yang lebih menyentuh hati lagi bahwa perempuan ini mengakui posisinya yang lebih rendah ketimbang orang Yahudi dalam rencana penyelamatan Allah. Karena ketekunan perempuan ini, dia tidak mundur oleh keadaan dan jawaban dari Tuhan Yesus pada awalnya. Dia juga tidak putus asa oleh pandangan negatif para murid-murid Tuhan, bahkan juga oleh jawaban Yesus yang terkesan sangat menyakitkan. Dia teruji. Semua yang kelihatannya sebagai penghalang malah membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Malah membuat dirinya mengalami mujizat yang luar biasa. Seseorang yang memiliki iman yang besar. Dengar baik, dia tangguh. Dia pantang menyerah. Dia tekun. Dia berani menghadapi berbagai penghalang-penghalang yang ada. Dia berani menghadapi berbagai tekanan yang seakan-akan merusak dirinya. Dia tetap berani. Itulah seorang yang memiliki iman yang besar. Jangan sedikit-sedikit keok. Kita semua diajarkan Tuhan
semakin hari semakin naik. Amin. Saudara terus naik bukan turun. Amin. Jangan saudara melihat keadaan ekonomi yang sifatnya sementara, keadaan yang sifatnya sementara seakan-akan membuat kita menjadi jatuh. Jangan takut, Tuhan Allahmu, Dia adalah sumber. Tuhan Allahmu, sumber berkat yang tidak pernah berhenti. Dan Dia terus memandang umat-umatnya dari sorga yang kudus. Dia Allah kita yang luar biasa. Jangan menjadi patah semangat di dalam tahun ini. Miliki semangat yang luar biasa. Iman yang besar. Tetap kerjakan pekerjaanmu, usahamu. Dengan matamu tertuju kepada Tuhan. Pantang menyerah. Saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti tampil sebagai pemenang. Seorang anak dibawa oleh ayahnya jauh dari Sulawesi. Anak ini pada masa SMP dia patah-patah tulang, saudara, karena naik sepeda. Akhirnya anak ini lumpuh. Papanya besar hati agar anak ini mengalami mujizat. Dan saya ingat ketika anak ini mulai berjalan ke mimbar, dia dipapah oleh papanya. Anak ini sudah usianya SMA, beranjak dewasa, tinggi, seorang anak perempuan. Dia maju ke mimbar. Saya katakan, berani percaya engkau sembuh hari ini. Dia katakan, berani om. Sekarang papanya, saya katakan, lepaskan dia. Biar dia berjalan kembali ke bangku itu. Saya katakan, saya urapi dia, terima tubuh darah Yesus. Iman anak ini besar. Saya katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus kau sembuh nak. Sembuh, pulih, normal, sempurna. Saya urapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak. Dan dia mulai berjalan, saudara. Mulai tertatih-tatih berjalan. Papanya ketakutan. Papanya, saya katakan, jangan pegang. Dia mulai berjalan. Ya, terus. Dia mulai jalan, saudara. Terus. Balik lagi. Anak ini sembuh secara ajaib. Tulang-tulangnya dijamah Tuhan. Dia dipulihkan Tuhan. Karena iman yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting bagi kita. Tuhan Yesus melatih iman yang besar juga kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya memuridkan, tapi dia melatih murid-muridnya dengan iman yang besar. Karena murid-murid Tuhan masih belum punya iman yang besar. Tuhan Yesus memerintahkan iman murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, tebarkan jala di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh. Maka 153 ekor ikan mereka peroleh pada hari itu. Semalam-malaman muridnya mencarikan, tidak mendapatkan seekor pun ikan. Tapi Tuhan Yesus katakan, tebarkan jala itu. Murid-muridnya melakukan dengan sungguh-sungguh percaya. Walaupun secara logika tidak mungkin. Kalau saya melihat keadaan hari sudah mulai siang. Semalam-malaman mereka sudah mencari ikan, namun tidak seekor pun ikan mereka peroleh. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kenyataannya hari sudah siang. Sudah ada di pinggir danau lagi. Bukan di tengah danau. Tapi setelah menjala ikan, di situ ternyata mereka memperoleh 153 ekor ikan. Tidak masuk akal, tidak masuk rumus. Tapi terjadi. Amin. Rumus manusia, ukuran manusia, hukum alam tidak bisa masuk dalam hukum iman saudara. Ketika engkau beriman, yang tidak masuk akal itu menjadi nyata. Amin. Maka saya mau katakan, rajin beriman. Miliki iman yang besar. Dari mana mereka memperoleh ikan ini?
Karena iman mereka, Tuhan mengadakannya. Ini sangat luar biasa. Jika kita memiliki iman yang besar, Tuhan pasti mengadakannya bagimu. Amin. Di tahun ini Tuhan pasti mengadakan bagimu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang menyediakan berkat bagimu. Dan Tuhan menyediakan masa depan bagi saudara dan saya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, ketika beliau masih hidup, beliau penuh dengan iman yang besar. Beliau mengembalikan kuasa, minyak urapan tubuh dan darah Yesus. Maka mujizat itu terjadi. Banyak hal yang terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat itu terjadi sampai hari ini. Amin. Karena diletakkan dasar iman yang besar di gereja Tiberias Indonesia, maka saudara dan saya, engkau mewarisi iman yang besar. Jangan takut. Di dalam tahun ini, tahun mujizat bagimu. Tahun ini, tahun berkat bagimu. Tahun ini, tahun kemenangan bagimu. Tahun ini, engkau meraih seluruh janji Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Yang sakit engkau percaya hari ini. Engkau pulang dalam kesembuhan. Jadilah engkau menang. Dan jadilah engkau terus diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Terus bersemangat. Terus bersukacita. Dan terus diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita berdoa. Sementara kita mempersiapkan pujian. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dan seterusnya. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengaruniakan iman bagi kami. Engkau telah memberikan contoh-contoh iman yang luar biasa. Maka hari ini siapapun yang datang. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Mereka tidak memiliki iman yang kecil lagi. Kami mau bertumbuh, menerima iman yang besar. Dan kami mau bersama Tuhan Yesus. Iman kami di atas hukum alam. Iman kami semua tembus sampai ke surga. Bapa surgawi, inilah umat-umat-Mu. Bahkan yang sakit hari ini disembuhkan. Yang beban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita besar dalam hidup kami. Siapapun yang datang dan percaya, pulang dalam berkat Tuhan. Bahkan dalam tahun ini, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan yang selalu membuka jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk memuji Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.